Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan hidayahnya, kita kembali dapat melaksanakan lomba anugerah guru dan tenaga pendidikan madrasah tahun 2020. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Karena berkat beliaulah kita bisa keluar dari alam kejahilian menuju alam yang terang benderang, bercahayakan iman, Islam dan ihsan dan ilmu pengetahuan. Baiklah, dalam kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah hasil karya saya, sebuah best practice yang saya beri judul peningkatan keterampilan motorik halus melalui kegiatan menempel dengan media daun karet untuk membuat kuderet atau kupu-kupu dari daun karet pada anak usia dini RA Al-Mukhlisin, Kecamatan Batu Mandi, Kabupaten Balangan. Latar belakang masalah. Pendidikan anak usia dini adalah dunia bermain sambil belajar, di mana lebih banyak bermain daripada belajar. Anak usia dini adalah anak yang aktif, anak yang sangat aktif dalam motorik, baik motorik halus ataupun kasar. Pada kali ini saya mengangkat tema untuk meningkatkan motorik halus pada anak usia dini di RA Al-Mukhlisin, Kecamatan Batu Mandi, Kabupaten Balangan. Media yang kami pakai adalah daun karet dengan kegiatan menempel untuk membuat kupu-kupu dari daun karet. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, keterampilan motorik halus pada anak kelompok A RA Al-Mukhlisin belum berkembang karena anak kelompok A baru masuk sekolah dan baru mengalami kegiatan menempel. Jadi kreativitas dan keterampilan mereka belum berkembang atau belum muncul. Yang kedua, pengembangan keterampilan motorik anak usia dini seringkali terabaikan dan dilupakan oleh orang tua, pembimbing, bahkan guru itu sendiri. Jadi padahal kegiatan menempel lebih mudah daripada menggunting. Anak sudah mendapatkan pola dan menempelkan bahan-bahan yang sudah terpola kepada pola yang sudah tersedia. Yang ketiga, aktivitas pembelajaran motorik halus dalam kegiatan menempel sangat disukai oleh anak-anak. Jadi mengapa tidak kegiatan menempel pada sekolah kami kembangkan dengan baik. Kemudian tujuan. Berdasarkan rumusan masalah di atas tadi, penelitian atau best practice ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan motorik halus pada anak usia dini, khususnya pada kelompok A di RA Al-Mukhlisin, Kecamatan Batu Mandi dengan media daun karet, membuat kuderet yaitu kupu-kupu dari daun karet, supaya kegiatan keterampilan menempel ini lebih berkembang karena ini sangat disukai oleh peserta didik. Strategi pemecahan masalah. Yang pertama, strategi yang kami lakukan adalah menggunakan media pembelajaran daun karet dalam proses belajar kegiatan menempel di anak RA Al-Mukhlisin, Kecamatan Batu Mandi. Yang kedua, membuat situasi belajar anak didik semenarik mungkin dalam kegiatan menempel dengan menggunakan daun karet ini agar anak didik lebih berminat dan lebih termotivasi untuk mengikuti proses belajar mengajar di sekolah kami. Selanjutnya, pengertian keterampilan motorik halus anak usia dini. Keterampilan motorik adalah keterampilan seseorang dalam melakukan atau menampilkan gerakan yang mudah sampai gerakan yang lebih kompleks. Pengertian menempel. Menempel adalah melekatkan sesuatu dengan lem atau perekat. Dan banyak sekali pendapat-pendapat tentang pengertian menempel. Tapi dapat disimpulkan dengan menempel adalah kegiatan melekatkan sesuatu dengan lem dan menempelnya pada bidang datar. Di dalam menempel dibutuhkan ketelitian, kesabaran agar menghasilkan karya yang indah. Cara membuat kuderet atau kupu-kupu dari dalam karet.
Bahan-bahannya adalah daun karet yang masih segar atau yang sudah kering. Yang kedua, alat-alat. Alat-alatnya adalah gunting, lem, spidol, dan kertas yang sudah ada polanya. Di sini saya akan menampilkan video bagaimana cara membuat koderet. Ambil 1 lembar daun. Saya memilih yang warna jingga ya, atau oranye. Berikan lem pada bagian belakang daun. Kemudian tempelkan daun pada pola di kertas yang sudah tersedia. Untuk membuat sayap bagian bawah, tekan-tekan daun untuk merekatkan daun pada pola. Selanjutnya ambil daun kembali ya Bunda. Berikan lem lagi pada bagian belakang daun. Kemudian tempelkan kembali pada pola. Tekan-tekan lagi ya daunnya supaya daun bisa tertempel dengan baik. Dalam hal merekatkan daun perlu kesabaran ya Bunda. Ambil daun ketiga untuk membuat sayap bagian atas. Beri lem kembali dan tempelkan pada pola yang sudah tersedia. Begitu seterusnya ya Bunda. Karena ini kegiatan menempel, jadi semua pola sudah terpola dengan baik. Ananda hanya menempelkan pola-pola yang sudah tersedia. Ini untuk sayap bagian atas ya. Tekan-tekan kembali untuk memastikan daun bisa tertempel dengan sempurna. Tempelan yang terakhir adalah bagian badan kupu-kupu. Berikan lem di bagian belakang daun, kemudian tempelkan bagian badan di tengah-tengah kupu-kupu. Tekan-tekan daun untuk merekatkan bagian badan kupu-kupu dengan baik. Perlu kesabaran ya Bunda untuk menempelkan daun pada kertas, karena daun termasuk bahan yang licin, jadi perlu kesabaran. Dan tahap terakhir, buat 2 titik hitam di bagian kepala untuk membuat mata kupu-kupu. Bisa diulang-ulang ya untuk terlihat jelas matanya. Selesai. Selanjutnya aspek yang akan dikembangkan. Yang pertama, nilai agama dan moral, yaitu membedakan ciptaan Tuhan dan manusia, menghargai diri sendiri, orang lain, lingkungan, dan rasa syukur terhadap ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan indikator yang akan dicapai adalah terbiasa mengucapkan syukur terhadap ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah sosial emosional dan kemandirian. Sabar dalam melakukan penempelan daun pada pola. Yang kedua, mau bermain dengan teman, mengikuti aturan main, dan memiliki perilaku yang mencerminkan percaya diri akan hasil karya yang sudah dibuatnya. Dan indikator yang dapat diambil dari sini adalah berani tampil sendiri di depan teman, guru, dan orang lain di lingkungannya. Yang ketiga, fisik motorik. Di sini fisik motorik halus, yaitu menempelkan daun pada pola yang sudah tersedia. Yang keempat, kognitif, menyebutkan warna yang dilihat, mengenal angka, mengurutkan pola warna, dan menyebutkan bagian-bagian dari tubuh kupu-kupu. Yang kelima adalah bahasa, menyebutkan kalimat yang didengar, menyebutkan warna,
dan menyebutkan angka jumlah sayap dari kupu-kupu. Dan yang terakhir, yang keenam, adalah seni. Di sana kita bisa bernyanyi bersama, bernyanyi kupu-kupu yang lucu, bernyanyi angka, dan sebagainya. Selanjutnya pembahasan. Yang pertama, alasan pemilihan strategi masalah. Semua masalah ada pemecahannya. Jadi saya sebagai penulis meyakini semua masalah ada solusinya. Tergantung kita yang mau berkreasi dan berinovasi untuk menciptakan kegiatan keterampilan di sekolah kita meningkat dan lebih baik. Karena kurangnya minat anak dalam belajar mengakibatkan menyebabkan tidak tercapainya indikator-indikator atau pencapaian yang akan kita capai. Berdasarkan dari permasalahan tersebut, saya sebagai penulis berinisiatif untuk menciptakan keterampilan menempel dengan media daun karet di RA Al-Muhlisin Kecamatan Batu Mandi Kabupaten Balangan untuk menarik minat belajar anak, di mana di sana kita meningkatkan keterampilan motorik halus anak dan juga mengenalkan di mana karet adalah mata pencaharian dari mayoritas orang tua anak didik kami. Yang kedua, prosedur. Dalam prosedur ini, guru mengajak anak untuk menempelkan daun pada pola, dan juga guru meminta anak untuk menempelkannya secara bergiliran dengan teman-temannya, sehingga pola-pola yang akan ditempelkan bisa tertempel dengan sempurna menjadi seekor kupu-kupu. Dan dari sini anak bisa mengetahui warna dari kupu-kupu, jumlah sayap yang digunakan, besar kecil daun yang digunakan, dan juga dari aspek keagamaan anak diminta untuk berdoa sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan. Yang ketiga, pelaksanaan. Sebelum masuk kegiatan inti, anak-anak duduk dengan rapi dan guru mengawali dengan penjelasan bagaimana cara menempelkan daun pada pola, membagi anak dalam beberapa kelompok, dan meminta anak secara bergiliran untuk menempelkan daun pada pola yang tersedia sehingga dan sampai pola semua tertempel dengan sempurna. Anak juga diminta untuk menyebutkan warna dan juga besar kecil dari ukuran daun yang digunakan dan menyebutkan beberapa helai untuk membuat satu ekor atau beberapa ekor kupu-kupu. Yang keempat adalah hasil. Sebelum menggunakan media ini, menempel dengan daun karet ini, anak-anak biasa-biasa saja dalam melakukan proses pembelajaran di sekolah. Anak-anak kurang bersemangat, cepat bosan, kurang minat dalam belajar. Dan pada awal kami memperkenalkan ini, anak merasa bingung. Tapi setelah kami jelaskan bagaimana cara menggunakan alat tersebut, anak-anak jadi bersemangat dan rasa ingin tahunya lebih tinggi. Dari hasil evaluasi ini kami bisa menemukan bahwa dari keterampilan menempel dengan media daun karet ini bisa meningkatkan minat belajar pada anak usia dini di sekolah kami RA Al-Muhlisin Kecamatan Batu Mandi. Selanjutnya yang kelima adalah tindak lanjut. Sebagai tindak lanjut ini, dari best practice ini, penulis berkeinginan untuk menciptakan media pembelajaran yang lainnya lagi untuk memberikan peningkatan dalam kegiatan proses belajar mengajar di sekolah RA Al-Muhlisin agar anak-anak lebih bersemangat dan lebih berprestasi lagi di sekolah. Selanjutnya yang keenam adalah dampak. Dampak positif. Banyak sekali dampak positif yang muncul pada anak didik kami, yaitu apa yang kami sampaikan, informasi atau pembelajaran yang kami sampaikan lebih mudah ditangkap oleh anak-anak. Anak-anak lebih sabar dalam menunggu giliran dalam melakukan setiap hal, dan anak-anak lebih tinggi lagi rasa ingin tahunya dalam pembelajaran. Dan anak-anak terbiasa melakukan kegiatan berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Sedangkan dampak untuk guru lebih bersemangat dalam memberikan
pelajaran di sekolah dan berkeinginan kembali untuk menciptakan media-media pembelajaran yang lebih baik guna menunjang proses pembelajaran yang lebih baik lagi. Selanjutnya yang ke-7, yaitu penelitian yang relevan. Penelitian ini relevan dengan penelitian seorang wanita yang bernama Winda Tuntari pada tahun 2003. Selanjutnya kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa keterampilan motorik halus pada anak usia dini kelompok A RA Al-Mulisin Kecamatan Batu Mati Kabupaten Balangan dapat meningkat dengan kegiatan menempel dengan media daun karet. Proses pembelajaran kegiatan menempel juga secara bertahap sesuai dengan tahapan-tahapan pembelajaran, sehingga kemampuan anak dalam motorik halusnya meningkat secara baik dan bertahap melalui perencanaan kegiatan yang memungkinkan anak berubah dan berkelompok bergantian bersama teman-teman dalam pemberian kesempatan untuk menceritakan hasil karya anak di depan kelas, meningkatkan kemampuan motorik halus kelompok A RA Al-Mulisin Kecamatan Batu Mandi. Peningkatan keterampilan motorik halus anak dapat terlihat dari ketepatan anak dalam menempel sesuai pola dengan berbagai media, terutama media daun karet ini. Kemudian saran. Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan, dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut. Yang pertama, untuk pendidik PAUD. Pembelajaran khususnya untuk aspek keterampilan motorik halus. Penggunaan media ini sangat menunjang atau dapat meningkatkan dan sangat efektif untuk meningkatkan keterampilan motorik halus pada anak usia dini dalam proses pembelajaran di sekolah dengan media yang kita gunakan yaitu daun karet dalam kegiatan menempel. Jadi ini sangat bagus dan sangat efektif digunakan dalam RA kami, RA Al-Mulisin Kecamatan Batu Mandi. Saran yang kedua adalah bagi peneliti lanjutan. Keterampilan motorik halus pada anak usia dini merupakan aspek yang sangat penting bagi perkembangan anak. Oleh sebab itu, peneliti selanjutnya diharapkan dapat meneliti berbagai media keterampilan motorik halus lagi yang lebih bagus lagi dan lebih inovatif lagi untuk memberikan pembelajaran yang lebih baik dan lebih menarik bagi anak. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga best practice ini dapat bermanfaat bagi saya sendiri dan juga orang lain. Diharapkan untuk nantinya bisa membuat media pembelajaran yang lebih efektif dan inovatif lagi. Akhirul kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.